Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2A mata kuliah biokimia dengan saya Olivia Susmiko dengan ujung min 13. Saya Preti dengan ujung 01. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Biosintesis lipid merupakan proses anabolisme yang berlangsung terutama di sitoplasma sel, khususnya pada jaringan hati dan jaringan adiposa. Proses ini terjadi ketika tubuh berada dalam kondisi kelebihan energi, terutama setelah kebutuhan energi sel terpenuhi. Kelebihan energi yang berasal dari metabolisme karbohidrat dan protein akan diubah menjadi asetil-CoA sebagai prekursor utama sintesis asam lemak. Asam lemak yang terbentuk selanjutnya diesterifikasi dengan gliserol membentuk triasilgliserol, yang berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang dan komponen penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama menjelaskan sumber prekursor biosintesis lipid, 2 menjelaskan pembentukan asetil-CoA dan malonyl-CoA, 3 menjelaskan tahap elongasi rantai asam lemak, 4 menjelaskan pembentukan triasilgliserol, 5 menjelaskan fungsi lipid hasil biosintesis. Pembentukan asetil-CoA. Asetil-CoA terbentuk dari hasil metabolisme karbohidrat melalui proses glikolisis yang menghasilkan pirufat. Pirufat selanjutnya mengalami reaksi penghubung di mitokondria oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase menjadi asetil-CoA. Karena asetil-CoA tidak dapat menembus membran mitokondria secara langsung, senyawa ini dikondensasikan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Sitrat kemudian ditransport ke sitoplasma dan dipecah kembali menjadi asetil-CoA sebagai bahan awal biosintesis asam lemak. Pembentukan malonyl-CoA. Asetil-CoA yang berada di sitoplasma sel selanjutnya mengalami reaksi karboksilase menjadi malonyl-CoA. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase dengan bantuan biotin sebagai kofaktor dan memerlukan energi dalam membentuk ATP. Tahap ini memerlukan langkah pengaturan utama dalam biosintesis asam lemak, karena aktivasi enzim sangat dipengaruhi oleh kondisi energi sel dan regulasi hormonal, sehingga menentukan laju pembentukan asam lemak selanjutnya. Sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak berlangsung di sitoplasma dan dikatalisis oleh kompleks enzim fatty acid synthase. Dalam proses ini, unit 2 karbon dari malonyl-CoA ditambahkan secara bertahap ke rantai karbon yang sedang tumbuh melalui serangkaian reaksi kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi kembali. Setiap siklus reaksi memperpanjang rantai asam lemak hingga akhirnya terbentuk asam lemak jenuh, terutama asam palmitat sebagai produk utama biosintesis asam lemak. Pembentukan triagliserol. Asam lemak hasil biosintesis selanjutnya akan diesterifikasi dengan gliserol atau gliserol 3-fosfat melalui serangkaian reaksi enzimatik. Proses ini menghasilkan pembentukan triagliserol yang bersifat hidrofob dan stabil sebagai bentuk penyimpanan energi. Triagliserol kemudian disimpan di jaringan adiposa atau diangkut ke jaringan lain melalui lipoprotein, sehingga berperan sebagai cadangan energi jangka panjang bagi makhluk hidup. Kesimpulan, biosintesis lipid merupakan proses anabolik penting yang memungkinkan makhluk hidup menyimpan kelebihan energi dalam bentuk asam lemak dan triasilgliserol. Proses ini terjadi ketika asupan energi melebihi kebutuhan sel dan berfungsi sebagai mekanisme penyimpanan energi jangka panjang. Selain sebagai cadangan energi, lipid hasil biosintesis juga berperan dalam pembentukan struktur sel, khususnya sebagai komponen membran sel. Dengan adanya biosintesis lipid, organisme mampu menjaga keseimbangan energi, beradaptasi terhadap perubahan kondisi nutrisi, serta mempertahankan fungsi fisiologis dan kelangsungan hidupnya. Sekian video dari kelompok kami, semoga teman-teman yang menonton mendapat manfaat dari video yang kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.